Selamat malam sahabat MPS, di mana saja sahabat berada. Salam sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dimungkinkan untuk sampai di tahun 2022. Semua karena anugerah-Nya. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Yang jelas, menurut para ahli, kemungkinan kita akan terkena gelombang ketiga COVID-19 yang diperkirakan bulan Februari-Maret 2022. Apapun yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik yang sesuai harapan ataupun tidak, marilah kita merayakan setiap kehidupan kita hari per hari. Malam ini kita akan mendalami makna dari sebuah lagu, kekuatan serta penghiburan oleh Pendeta Roni Nathanael, dan saya, Leni Juwita, akan melayani sebagai worship leader. Menyadari bahwa berkat Tuhan yang kita terima sampai saat ini tak terhingga, marilah kita menaikkan pujian bersama Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu oleh vokal grup tim MPS. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini
benar hari ini Tuhan adakan. Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati dan membuatnya semakin bermakna. Kita akan menaikkan doa syukur yang akan dipimpin oleh Penatua Tika Andi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita melanjutkan MPS kita malam ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan kali ini Tuhan memperkenankan kami kembali untuk bersekutu di dalam MPS. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang hadir melalui media Zoom ini, atau melalui YouTube, atau melalui online ini, juga untuk Pendeta Roni yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai, memimpin kami dan menghibur kami sepanjang tahun 2021 yang telah kami lalui tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami yakin Tuhan sendiri yang akan menggandeng tangan kami, membimbing kami, menyertai kami, menghibur kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun yang baru ini 2022. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pasrahkan acara MPS kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat MPS, lagu kekuatan dan penghiburan atau Day by Day biasanya sering kita dengar atau nyanyikan di saat-saat kedukaan. Kalau kita cermati maknanya, sangat dalam dan sangat berarti bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Penulis lagu ini adalah Caroline Wilhelmina Sandel. Ia lahir 3 Oktober 1832 di pastori Gereja Lutheran di Frederick, Swedia. Di usia ke-12 tahun, ia lumpuh. Keluarganya tekun berdoa karena percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan memberi kesembuhan. Begitu juga dengan Caroline. Ketika ia membaca firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan anak perempuan Yairus, ia percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan dia. Dan benar, ia mengalami mujizat kesembuhan. Caroline senang menulis sejak remaja, dan itu ia teruskan sampai dewasa. Di saat Caroline berusia 26 tahun 1858, ayahnya meninggal ketika kapal yang ditumpanginya tenggelam di Danau Vetter. Lagu curahan isi hati Caroline yang dibuat sebelum peristiwa naas itu terjadi, rupanya menjadi kekuatan dan penghiburan tersendiri. Bagaimana selanjutnya? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Roni Nathanael. Untuk lebih bisa menghayati lagu ini, kita menyanyikannya dengan penuh penghayatan. Pujian, kekuatan, serta penghiburan bersama vokal grup keluarga Pendeta Roni Nathanael. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu.
bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kata-kata tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kemudian kata-kata suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, mengimbangi duka dengan suka, dan seterusnya. Kata-kata itu sungguh menguatkan kita, sekaligus mengingatkan kita bahwa sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2022, Tuhan beserta kita setiap hari. Ia akan mengimbangi duka dengan suka, dan Ia akan memberikan kekuatan serta penghiburan. Betapa Tuhan kita mengasihi kita. Ia setia pada janji-janjinya, bahwa Ia menyertai kita. Mari kita naikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan bersama Saudari Evelyn Suryani. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini?
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Bapak Ibu sahabat MPS, sudah nggak sabar ya menunggu cerita di balik lagu, kekuatan serta penghiburan, Kidung Jemaat 332, serta maknanya bagi kita. Mari, siapkan diri, kita akan mendengarkan renungan tentang lagu tersebut dari Pendeta Roni Nathanael. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama berhimpun lewat persekutuan malam puji dan sabda seperti pada saat ini. Kami bersyukur sekalipun kami ada di berbagai tempat, kami boleh dipersatukan secara virtual oleh kasih Tuhan seperti sekarang ini. Sebentar kami akan merenungkan, merefleksikan bagaimana kami menjalani kehidupan ini seturut kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang tetap menerangi hati kami, pikiran kami, memampukan kami untuk bisa menemukan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan serta penghiburan. Demikian tema Malam Puji dan Sabda pada saat ini. Setiap kita pasti punya cerita pengalaman hidup masing-masing. Dan dari hari ke hari pengalaman itu akan terus bertambah. Kalau warnanya cerah, penuh sukacita dan kebahagiaan, saya kira bagi kita tidak ada persoalan. Masalahnya adalah bagaimana kalau warnanya kelabu, kelam, bahkan hitam pekat. Bagaimana kita menyikapinya selaku umat Tuhan? Tadi kita telah mendengar sekilas tentang penulis lagu atau syair lagu kekuatan serta penghiburan, yaitu Carolina Sandel. Carol sejak kecil memang tubuhnya lemah. Setelah mengalami mujizat yang membuatnya bisa kembali berdiri dan berjalan, Carol mulai menulis syair-syair yang mengekspresikan rasa syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Ketika saudara-saudaranya menikah, mereka meninggalkan kota kecil tempat asal mereka. Tinggal Carol yang menemani ayah dan ibunya. Dan itu membuat Carol sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Maka bisa dibayangkan betapa rasa sedih dan kehilangan yang dialami Carol ketika di depan matanya Jonas Sandel, ayah yang sangat ia kasihi, mati tenggelam dan ia tidak berdaya melakukan apapun juga. Dan tidak berhenti sampai di situ. 2 tahun setelah ayahnya meninggal, menyusul ibunya juga meninggal. Dan kelak setelah menikah,
Carol juga kehilangan anak satu-satunya yang meninggal saat dilahirkan. Ibu bapak saudara, apa yang membuat Carolina Sandel yang bertubuh lemah itu bisa bertahan, bahkan terus berkarya sampai ia meninggal dalam usia 70 tahun? Menurut catatan, ia menulis lebih dari 2000 lagu himne. Dia disebut Queen of Hymns dari Swedia. Utamanya, demikian yang kita temukan dalam cerita-cerita dalam riwayat tentang Carolina Sandel, adalah keyakinan iman seperti yang tertuang dalam syair lagu yang diciptakannya beberapa waktu sebelum terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya, yaitu lagu yang berjudul Blood and Death, Day by Day, yang kita kenal dengan judul Kekuatan serta Penghiburan. Himnologis menyimpulkan bahwa lagu-lagu ciptaan Carolina termasuk Day by Day merefleksikan sikap percaya yang lembut, seperti kanak-kanak yang percaya pada orang tuanya. Sifat percaya yang lembut kepada Sang Juru Selamat dan kepekaan yang mendalam akan kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan terjemahan bebas dari syair lagu Day by Day. Bunyinya seperti ini. Hari demi hari, dengan setiap momen yang berlalu, kudapati kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Percaya dalam limpahan hikmat Bapakku, aku tidak punya alasan untuk khawatir atau takut. Ia yang hatinya baik melampaui segala ukuran, memberikan di setiap hari apa yang dianggapnya terbaik. Dalam kesakitan dan kesukaan tetap kasih-Nya. Kerja keras bercampur dengan damai dan ketenangan. Setiap hari Tuhan sendiri dekat padaku. Ibu bapak saudara, sungguh di dalam Yesus kita mengalami bahwa benar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi situasi apapun. Bahwa Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu saya kutip dari apa yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Jalan keluar yang Tuhan Allah berikan bisa berupa terselesaikannya masalah yang kita hadapi. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang kehilangan nafkah mendapatkan lagi sumber penghidupan, dan yang seterusnya. Tapi jalan keluar yang Tuhan beri juga bisa berupa kekuatan bagi kita untuk dapat memikul beban yang harus kita pikul. Berupa kesabaran untuk mampu menjalani kesulitan hidup tanpa kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Entah suka, entah duka, entah senang ataupun susah, kita tetap melangkah dalam pengharapan. Bukan karena kita kuat,
tetapi karena kita punya Tuhan yang kuat dan sungguh mengasihi kita. Seperti dikatakan pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Selamat terus melangkah di dalam dan bersama Tuhan Allah kita. Dialah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Sebagaimana pujian, kekuatan serta penghiburan bahwa Tuhan menyertai kita setiap hari, maka lagu berikut ini akan menambah kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk terus melangkah dengan pasti di tengah ketidakpastian bahwa semuanya akan berlalu, musim juga akan berganti, tiada yang tetap. Kita masih terus menjalani waktu di dunia, waktu yang tak terulang, namun kita punya tanggung jawab. Di setiap perubahan, termasuk dalam situasi pandemi ini, pengasihan Tuhan bagi kita untuk selamanya. Tangannya akan menuntun kita dan seterusnya. Mari kita memuji Tuhan siang malam musim tahun Kidung Jemaat 331 bersama Agnes dan Evelyn. Siang malam musim tahun, hilir ganti melenyam, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri ia tinggal beserta. Yang percaya kepadanya tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan, dalam luka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang bersahati dalam doa kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Engkau
tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau yang selalu siap mengulurkan tangan untuk mengangkat kami manakala kami terjatuh, untuk menegakkan kami ketika kami tertunduk. Bapa di sorga, biarlah Engkau yang juga boleh terus memberikan kami kekuatan untuk merawat iman kami, meyakini bahwa dalam segala perkara Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Berikan kami kekuatan untuk merawat pengharapan kami, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Bahkan pada saatnya Engkau memberi kami jalan keluar. Berikan kami hikmat untuk bisa memahami ketika jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami tidak persis sama dengan apa yang kami inginkan. Tetapi di dalamnya Tuhan tetap berkarya. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk bisa menanggulanginya. Bapa di sorga, dengan keyakinan dan kerinduan yang seperti itulah kami tetap berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan di seluruh dunia termasuk di negeri kami dalam menanggulangi pandemi COVID. Kami percaya ya Bapa bahwa sekalipun muncul mutasi-mutasi baru, varian-varian baru dari virus corona, Engkau Allah Tuhan semesta alam jauh lebih berkuasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga yang terus bekerja memakai para ahli untuk bisa menemukan vaksin-vaksin yang makin tepat untuk memberikan kekuatan bagi tubuh manusia melawan virus ini. Engkau yang menyempurnakan pekerjaan para ahli dalam menemukan obat-obat yang makin tepat guna menolong mereka yang terpapar. Engkau juga yang mampukan dan bangkitkan terus kebersediaan antar bangsa untuk mau saling bergandeng tangan, saling menopang, bekerja sama mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Ya Bapa, di tengah-tengah situasi itu, Tuhan juga yang menghadirkan gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, untuk boleh terus menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan Allah lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Maka biarlah di dalam semua keterbatasan yang ada, kami boleh tetap bertekun mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Kami mau terus mengembangkan, saling peduli, saling memperhatikan, saling menopang satu terhadap yang lain, baik di dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan maupun di tengah-tengah dan bersama-sama masyarakat. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan setiap kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dimanapun kami berada dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau dengan Roh Kudus-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran setiap anak-Mu untuk dapat melihat jalan keluar yang Tuhan berikan di tengah-tengah berbagai pencobaan, kesusahan, persoalan, masalah yang harus dihadapi. Terima kasih ya Bapa, kami memohon, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan meneruskan kehidupan kita. Selama Tuhan masih menganugerahkan hari-hari dan kehidupan bagi kita, marilah kita melanjutkan berjalan bersama dengan Juru Selamat kita. Kita menaikkan pujian, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku bersama Tante Endah dan Grace.
lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, pun tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat aku berjalan, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku memimpin aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, tak kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, mari kita mengakhiri persekutuan dalam malam puji dan sabda pada saat ini. Kembali kita berdoa. Bapa di sorga, di penghujung persekutuan malam puji dan sabda saat ini, kembali kami datang. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya ketika kami sebentar akan beristirahat. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Besok kami boleh menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk terus memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat MPS, demikianlah persekutuan kita dalam malam puji dan sabda di awal tahun 2022 ini. Kita akan bertemu lagi masih secara online di bulan Februari 2022 yang akan datang. Selamat menyambut tahun baru. Selamat berjalan bersama Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetap terapkan 3M dan V. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan vaksin. Kita sama-sama memutus penyebaran COVID. Kita menjaga keselamatan diri dan sesama. Tuhan beserta kita.